Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Warga jemaat yang sementara ada di pekan-pekan persiapan untuk menuju 16 Oktober, puncak perayaan HUT jemaat. Malam hari ini kita akan mendalami tema sentral perayaan HUT Jemaat Gemis Eklesia Tahuna ke-66 tahun dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, surat Roma pasal 6 ayat 13 bacaan kita. Roma 6 ayat 13. Bagian Alkitab ini mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 13 dengan suara yang kedengar, saudara-saudara. Mari kita baca bagian Alkitab ini, resapi kalimat demi kalimatnya untuk memahaminya dalam perenungan nanti. Firman Tuhan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sampai di sana batas pembacaan firman Tuhan. Hamba-hambanya yang rindu kebenaran firman Tuhan akan diberkati. Pujian iman terus sambut bersama bacaan ini. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema sentral yang dikemukakan, diketengahkan menjadi sebuah perenungan, lebih tepat menjadi sebuah panduan dalam melangkah untuk mempersiapkan diri bersukacita pada 66 tahun perjalanan pelayanan Gemis Jemaat Eklesia Tahuna adalah hidup sebagai alat kebenaran. Menurut Roma 6 ayat 13 tadi bacaan kita. Di ayat 13 dari Roma 6 itu ada dua alat yang disebutkan di sana. Walaupun lembaga Alkitab Indonesia baik untuk yang terjemahan baru yang versi 2 ini maupun yang terjemahan lama menggunakan di sana kata senjata-senjata. Tetapi setelah saya lihat tadi di terjemahan bahasa Inggris King James Version-nya, dia pakai instrumen. Jadi memang tepat juga kalau Eklesia menggunakan kata alat. Jadi MPJ Eklesia dapat disejajarkan dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Hari ini tepat memberi makna baru atau terjemahan baru terhadap kata instrumen. Ada dua senjata atau dua alat di ayat 13 ini. Yang pertama, manusia karena dosa telah menjadi alat kelaliman. Jadi karena dosa orang telah menjadi alat-alat kelaliman. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri bahwa dosa memang kadang-kadang membuat manusia menjadi lalim, menjadi penuh dengan niat-niat yang buruk. Tetapi karena alat, dan karena itu ini alat yang kedua, manusia menjadi alat kebenaran. Inilah yang akan kita dalami.
bahwa hidup sebagai alat kebenaran seperti apa dalam bingkai Alkitabiah yang orang hendak renung-renungkan ini, minimal sampai dengan tanggal 16 Oktober nanti. Saya dengar tadi dari majelis di pekan-pekan ini, di waktu-waktu ini Ibu Bapak Saudara sementara ibadah keluarga di rumah. Semoga implementasi dari tema ini juga dibahas di sana. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, hidup sebagai alat kebenaran ini perlu kita renungkan secara mendalam. Sebab jika bicara alat kebenaran, maka dalam segala hal kita menjadi alat yang Tuhan pakai untuk mendatangkan kebenaran. Amin. Jadi 66 tahun Eklesia tahunan berefleksi, apakah perjalanan itu telah membuat persekutuan ini, telah membuat realitas pelayanannya, telah membuat hamba-hambanya kemudian dipergunakan oleh Allah menjadi alat-alat kebenaran. Orang kan cabut tema itu bukan cuma sekedar mau taruh jauh di baliho, kemudian ada DP implementasi subtema supaya orang bilang DP panitia bahasa dia bagus. Kita mencabut tema untuk membawa jiwa dari seluruh perayaan. Minimal di 16 Oktober nanti kita secara umat, secara am kemudian memahami dengan tepat. Kenapa membuat tema alat mau? Bagaimana menjadi alat-alat kebenaran? Kita dalami bagian Alkitab ini untuk berangkat dari konteks kebenaran itu sendiri. Kalau alat jelas, yaitu hal-hal yang dipergunakan, benda-benda yang dipergunakan untuk membantu pekerjaan tertentu. Kebenaran ini yang perlu orang dalam. Yang pertama, untuk menjadi alat kebenaran, kita perlu kembali pada realitas manusia. Saya mengajak kita untuk membuka konteks atau Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18. Orang buka-buka Alkitab juga kan. Surat Roma pasal 3 supaya kemudian jiwanya juga menjadi setara dengan apa yang kita baca dan jadikan tema pada perayaan 66 tahun Eklesia. Roma pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Saya tambah ayat 18 supaya kemudian menjadi kesimpulan pertama. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi realitas pertama yang orang sadari untuk menjadi alat kebenaran adalah, mampukah kemudian kita secara rendah hati mengatakan bahwa kebenaran tidak ada dalam diri manusia? Di Roma ada tulis, Roma pasal 3 ayat 10. Kalau kita mau lebih dalam lagi, ayat 23, saya bacakan saja, masih di Roma pasal 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, kita perlu serius menjadi alat kebenaran di tengah-tengah konteks orang ini berdosa, orang ini tidak benar, orang ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Menjadi seperti apa? Jadi itu orang sadari dulu yang pertama. Untuk menjadi alat kebenaran kita perlu sadari siapa kita. Kalau dari pembacaan Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18 dan ayat 23, manusia tidak layak. Siapapun dia, tidak ada yang layak. Siapapun dia, pendeta sekalipun tidak layak. Karena asas kebenaran itu adalah asas yang Tuhan mau, sehingga kita benar memperkatakan total untuk menjadi kebenaran. Ini alat. Dialah sang benar sejati itu, dan dia mau mempergunakan kita sebagai alat kebenaran. Maka alat ini pun harus benar.
tidak ada sebuah ruangan yang disapu dengan sapu yang kotor akan bersih. Ruangan akan bersih kalau sapu yang digunakan adalah bersih. Nah pertanyaannya, orang mau benar bagaimana kita pendeta ini dan kalau orang penuh dosa? Orang mau benar bagaimana dan kalau orang ini adalah sejatinya berdosa? Yang pertama dari bacaan kita, saudara-saudara yang dikasihi berkat Tuhan, untuk menjadi alat kebenaran itu, supaya kita berguna. Sadari siapa kita tadi, orang berdosa. Maka untuk menjadi alat kebenaran tidak ada jalan lain selain dari si pemakai itu yang akan membenarkan kita. Tidak ada jalan lain. Karena kebenaran tidak ada dalam kita, maka hanya sang pemakai alat itu yang benarkan. Dia yang akan gunakan dan dia yang akan tentukan. Apakah orang ini peda tunggul? Nah, apakah orang ini peda tajam? Apakah orang ini peda pendek? Peda panjang? Sabir? Atau kata orang ini mesin pemotong rumput? Satu kali starter besar dibiasa. Ternyata untuk menjadi alat kebenaran yang pertama orang harus sadar, kalau kebenaran tidak ada pada kita, maka kita perlu meminta kepada Tuhan untuk terus dibenarkan. Kita terus harus meminta kepada Tuhan untuk dibenarkan. Kejadian 15 ayat 6. Kejadian pasal 15 ayat 6 saya bacakan sana. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Garis bawahnya ke kalimat seterusnya. Kejadian 15 ayat 6. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi untuk diperhitungkan menjadi pribadi yang benar, asas pertama adalah percaya. Harus percaya pada dia Kristus, tidak ada jalan lain. Untuk menjadi alat kebenaran, orang mesti percaya pada dia supaya dia benar. Beberapa minggu ini orang kan baca-baca perkembangan ikut-ikut di TikTok dan lain sebagainya. Dunia infotainment, dunia entertain ini digoncang ya toh. Ternyata kote di Amerika sana tuh besar-besar itu ada fenomena Puff Daddy dengan itu Beyonce kan. Bayangkan nih, sukses musik ini yang mau pegang Grammy itu toh. Bayangkan ada itu artis terkenal sekali, dia mau pegang itu Grammy itu dia mesti bilang terima kasih Pak Beyonce. Bayangkan itu saudara-saudara. Artinya apa? Kesadaran ini membuka kita, membuka mata kita telah sebegitu jahatnya dunia ini terhadap sesat. Pilihannya, kita mau menjadi seperti Beyonce itu atau orang mau jadi orang lain? Apakah kemudian dia itu boleh dikatakan alat kebenaran? Misalnya besok Beyonce dapat dengar khotbah ini karena live, ya toh, walaupun bahasa Indonesia, dia bilang, oh sudah, demi perubahan hidup kita mau kasih kita setengah harta untuk orang miskin. Sama dengan versi Sakeus, belum tentu. Kalau Sakeus dia percaya pun, hai Sakeus, turunlah engkau dari pohon itu, ya toh, sebab pohon itu bukan pohon. Di guru sekolah minggu bicara tanya, betul itu. Semua guru sekolah minggu gemis pasti benar. Turun, aku mau makan di rumahmu hari ini. Jadi belum tentu atas perbuatan baik yang besar kemudian kita serta-merta menjadi alat kebenaran. Dari anak-anak Isa yang maju itu semua gagah-gagah, tirok semua. Karena orang secara teologis tahu kan, kita secara alkitabiah diberi pelajaran tak tahu. Apa itu Pak Pendeta? Mau melihat sampai ke dalam hati. Jadi untuk menjadi alat kebenaran, DP password cuma satu, mengaku percaya kepada Kristus. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih gemis umat Eklesia Tahuna, menjadi alat kebenaran, password pertamanya kita harus dibenarkan oleh Dia. Roma 3 ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar
dan juga membenarkan orang yang percaya kepada kasih kuat kepada Yesus, agar di dalam namanya bertekuk lututlah segala sesuatu, sebab di dalam nama itu telah diserahkan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Jadi alat kebenaran, langkah pertama passwordnya adalah dibenarkan di dalam Kristus. Passwordnya tadi sudah bilang, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Jadi menuju 66 tahun, Pak Pendeta, orang sudah beriman atau belum? Sudah. Kalau belum, tidak ada KPI ini, Mak. Kalau belum, orang tidak ada arak-arakan bersama menuju usia 66 tahun. Itu orang syukuri nanti 16 Oktober. Selanjutnya, ini yang tidak kalah penting, ada dua yang kembar baku itu. Untuk menjadi alat kebenaran, benar orang mesti dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ada dua yang kembar ini yang baku itu, yang mau dijelaskan satu-satu. Yang pertama apa? Kalau kita mau menjadi alat kebenaran, orang terima Yesus, percaya Yesus, dibenarkan, maka kita atas kebenaran itu tidak dapat mempersalahkan orang lain. Jangan karena engkau merasa dirimu benar, jangan karena engkau merasa telah dibenarkan, engkau kemudian seolah-olah memiliki hak untuk mempersalahkan orang lain. Ngana salah, ngana bodoh, ngana biongo dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Oh, dia kuat ini, dia itu, dia ini. Jangan hanya karena kapasitas yang orang rasa, oh, segala-galanya untuk Tuhan. Orang pasti benar di hadapannya. Kalau ada tiket gratis, berarti kita satu langsung akses surga. Dibenarkan betul, tetapi Tuhan tidak memberi hak kepada kita untuk mempersalahkan orang lain. Berilah tempat pada muka Allah. Jadi karena kebenaran itu tidak otomatis kemudian membuat kita menjadi hakim bagi sesama kita. Loh, banyak sekali itu perumpamaan gitu ya. Banyak sekali itu perumpamaan tentang hal tersebut. Ada cerita di Alkitab seorang hamba, ada utang bagi Tuhan. Dia Tuhan bilang, bayar itu utang. Kalau ngana keluarga, istri semua mau diperbudak, kita mau jual. Bersujud dia pada itu. Aduh, kesian. Tuhan ampun. Kasihan, beri waktu. Kita mau kasih lunas semua yang kita telah pinjam itu. Kasih waktu. Karena dia minta ampun, dia tahu. Dia Tuhan kasih ampun, ayo sudah biar coba. Tersentuh di hati, belum jauh dari situ. Tuhan Yesus bilang dia dapat lihat teman yang berhutang pada dia tuh. Apa dia bikin? Dia tidak menjadi berkat. Dia tidak meneruskan kasih yang dia peroleh dari Tuhannya. Yang dia teruskan apa? Amarah dan emosinya. Karena tersinggung, dipermalukan, ada utang, dia pikir ramas DP tambang ini dia. Bayar dalam utang. Itu manusia. Kita terlalu cepat melupakan kasih Tuhan dan berpindah pada emosi kita. Di bulan ini orang gemis sama-sama belajar dari kitab Ayub. Ya apa pendeta tiba-tiba ganti Ayub. Ayub pasal 1 itu katakan Allah sendiri berfirman, tidak ada orang yang seperti Ayub benarnya di hadapannya. Tetapi Tuhan beri izin kesempatan dia untuk diuji dan dimurnikan. Ketika teman-teman satu-satu mulai datang, Elifas, Sofar, Bildad, tak goyang Ayub, rubuh dia. Karena apa? Dia berkepentingan untuk menjawab teman-teman. Jadilah dia menghujat Tuhan, mengutuki di hari kelahiran. Dok, siapa kita lahir? Mempertanyakan kewenangan Tuhan. Dan kemudian apa? Membandingkan. Itu yang bacaan kemarin itu. Kalau aku diuji, aku akan tampil seperti emas. Orang baca habis pasal-pasal terakhir, Tuhan jawab Ayub, enter suara atau bukannya? Nyanyi. Jadi yang harus kita sadari kalau sudah dibenarkan sudah jadi orang Kristen, jangan orang cepat-cepat menghakimi kesalahan orang lain. Jadi ini di konteks di mana saja. Ini di konteks luas, bukan cuma bicara sesama dalam kelompok, dalam jemaat, sesama dalam rumah tangga itu lebih penting.
pasangan suami istri yang kemudian menerima suami, menerima istrinya dalam kelebihan dan kekurangan, menerima anak-anaknya dalam kelebihan dan kekurangan, anak-anak menerima orang tua dalam kelebihan dan kekurangan. Ini tantangan besar sekali, menjadi alat kebenaran di tangan Tuhan. Orang yang telah terima kebenaran itu juga harus mampu kemudian menciptakan perdamaian dengan sesamanya, dan melihat bahwa meskipun saudaranya ini, suaminya ke istrinya, siapapun dia, itu memiliki nilai kebenaran meskipun dia hari itu terpuruk, jatuh, berdosa, dihina dan lain sebagainya. Masih mau karena jadi alat kebenaran sampai di yang kedua ini. Mempersiapkan materi ini, begitu dapat lihat tema, kita banyak introspeksi. Ternyata tidak segampang itu menjadi alat kebenaran. Selalu dari prospek harus kembali kepada Tuhan. Dia terima ke orang, itu menjadi pelajaran. Bagaimana kita juga menerima orang lain. Bagaimana kita juga memposisikan diri sebagai orang yang memahami kesalahan orang lain, pelanggaran. Jemaat itu kan bukan cuma soal ke depan, dia juga soal ke belakang. Orang putar hidup dia ulang ke belakang, kemudian refleksi. Refleksi sama-sama. So terlalu kasar kota selama ini, so terlalu keras kota selama ini. Bersyukur bahwa eklesia tetap terpelihara sampai detik ini. Ada persoalannya, tetapi Tuhan selalu beri jalan keluar. Ada banyak jemaat sampai hari ini sudah nomor dapat. Ada banyak jemaat yang sampai hari ini ya memang di jalan keluar, apapun terjadi bisa toh. Ya toh? Bangku bangoni, meja kotoran. Tiba di keyboard yang sound system bingung ketua kelompok. Mau kasih keyboard mahal, biar dia ada keyboard. Kalau tidak ada sound system, keyboard bangoni, sound kotoran. Ya toh? Mic bangoni. Jadi anggota kelompok yang bicara, oke, bisa mic, itu adaptor keyboard kotoran. Nangis mau hidup di mana tuh adaptor? Mau hidup di mana tuh keyboard kalau adaptor pada orang? Karena orang sulit untuk menerima kesalahan orang lain. Kadang-kadang tuh ceritanya aku dapat, akhirnya orang putuskan berpisah. Padahal menjadi alat kebenaran itu harus belajar pada sang pemegang alat. Orang ini kan beda, mungkin yang tidak berguna, mari dia ambil, dia asap, dia cuci kasih bersih, kemudian dia pergunakan di saat yang tepat. Jangan beda kali dipakai bapalas, aduh setengah mati itu beda kali kan paling panjang cuma begini. Allah tahu waktu dan saat yang tepat untuk mempergunakan kita. Jadi selama itu sadari, orang cuma dibenarkan, jangan orang mempersalahkan orang lain. Nah, itu DP kembar yang satu. DP kembar yang lainnya, DP kebalikan sesudah itu. Dibenarkan itu tidak kemudian memberi hak kita untuk mempersalahkan orang lain, tapi juga jangan membenarkan diri sendiri. Ini yang paling tidak bisa dibaca. Yang kedua ini, yang ketiga ini tidak mudah untuk dibaca. Setengah mati. Sebab ini menyangkut satu kata, introspeksi. Setengah mati. Dan ada orang di dunia ini yang kemudian dia berani akan langsung bilang kita so paling introspeksi diri, kita so paling bisa kontrol kita berdiri. Ini yang paling setengah mati, dan karena itu kita perlu terus menerus untuk ada dalam kesadaran penting. Kalau di pertama Korintus 7 ayat 17 Tuhan bilang engkau dipanggil dengan keadaan sama seperti waktu engkau dipanggil. Berarti Allah memanggil kita dalam keadaan dia tahu siapa kita. Itu Tuhan analogi tadi. Tuhan Allah itu kodo, dia sulia ini beda B C D E. Apa kepentingan? Oh cuma mau cabur rumput, pakai juga yang pendek kecil ringan ini. Apa kepentingan? Oh mau tabang kayu, berarti jangan pakai peda. Sensor di sana yang lebih besar. Oh mau ke laut, berarti jangan pakai peda. Ya toh, cari alat-alat mengayuh dan perahu. Allah paling paham alat yang akan dipergunakan. Yang jadi persoalan, kalau tuh alat itu sudah jadi Tuhan, dia yang mau bilang
pada Tuhan yang mau pakai. Toh, pakai kita coba. Kita yang paling tepat. Pak Pendeta masa beda bicara, kasihan. Kalau belajar sekolah minggu itu keledai pilihan bicara, ya toh. Jadi kalau misalnya orang diumpamakan sebagai alat-alat dan Tuhan mau pakai orang satu-satu, ya toh, ya buka mulut semua. Maka pasti Tuhan akan bilang kita aja. Ini yang paling sulit, sebab menyangkut diri kita. Di samping orang-orang tidak akan pernah mengakui kekurangannya, umumnya orang lebih memilih untuk mencitrakan diri sebagai yang terbaik. Ini mau orang dianggap sepele, apalagi dianggap tidak ada. Ini salah satu bahaya dalam persekutuan, karena setengah mati mau disadari. Orang tegur dia tersinggung, nyanda ditegur bikin tersinggung orang, jadi setengah mati. Jadi memang saya bersuka cita juga ini menjadi pembacaan yang kita refleksi sendiri lagi. Menjadi alat kebenaran ternyata tidak gampang, dan karena itu kita perlu terus-menerus terhubung pada Dia. Ada satu instrumen yang membuat orang bisa menyadari diri. Paling tidak ada bingkai. Apa yang bingkai itu Pak Pendeta? Di Alkitab itu Tuhan telah kemudian menunjukkan hikmat kepada banyak orang, sehingga dicatat dan orang belajar. Orang melihat Allah mampu kemudian memberkati orang luar biasa besar sekali, sehingga dampak hidupnya itu menjadi besar terhadap kemanusiaan. Tetapi seketika dia menjadi sombong dan tidak lagi memperhitungkan Tuhan, Tuhan boleh cabut cepat. Tukar. Contoh paling kecil Saul. Ketika dia kemudian melangkahi kewenangan kerohanian itu, sebagai raja dia kemudian melangkahi kewenangan untuk mengambil hak-hak Samuel. Seketika itu juga Tuhan bilang stop, jangan. Baru tuh imam nggak selangkai, apalagi kita. Cerita-cerita di Alkitab juga memberikan kepada kita informasi tentang hal-hal itu, sehingga paling kurang kita punya prinsip hidup untuk menjadi sebuah ukuran. Intinya adalah untuk menyadari orang ini masih di rel-rel yang benar, orang ini masih rendah hati, rajin baca firman, dekatkan diri terus kepada Tuhan. Ada sekarang ini bahaya karena dampak teknologi. Apa lebih bahaya? Saya sudah kesekian kali, tidak di sini malam ini, nyanda di sini, nyanda malam ini. Saya sudah kesekian kali dalam banyak pelayanan ditegur karena materi yang terlalu panjang. Pak Pendeta terlalu panjang Pak Gopal. Bahkan pernah ada satu kejadian, pulang dari salah satu pelayanan ibadah malam, karena kita motor bensin semua hampir habis, kita singgah kebetulan di warung yang waktu itu masih buka. Ternyata ini penjual ini dari ikut ibadah itu. Lantaran dia dulu di luar, dia nyadar dia DPKD. Jadi waktu dia saling kita minyak, dia bilang, dari mana Pak? Bapak, dia dari ibadah di sana. Manandu khotbah ke ini, daruah lelahi manandu. Ya toh, aduh, kita bilang anak memang so emosi. Mari kita lihat dia salin dulu itu bensin ke sepol pakai motor. Ya toh kita datanya opa dulu di mana tadi? Di luar. Kita bilang pantas opa dulu di luar, kalau opa dulu di dalam mungkin bagus. Anda setengah mati memang. Kita bilang kita tadi ada khotbah itu tidak. Tatigo itu opa itu dia. Ada teman pendeta kemudian sama-sama taruh waktu itu. Dia sendiri takut, memang taruh di luju tertawa. Dia bilang ngana memang dia bilang itu orang pengalaman hidup kan kadang-kadang kan. Jadi yang saya mau katakan adalah hari ini kita sementara terdistorsi dengan instanisasi. Semua serba cepat. Mau cari orang penomor cepat, langsung saja di WhatsApp, ya toh? Telepon dia nyenangkan chat. Dari chat kalau dia sebalas langsung tindis itu lambang kamera. Tak video calling. Kadang-kadang gimana yang tadi itu? Ya toh? Langsung jelas. Karena instanisasi itu orang semua pikiran ini terdistorsi menjadi bercabang-cabang. Apalagi HP ada di kantong. Toh, ibadah begini itu pikiran di sini. Karena walaupun dia nyana bunyi minimal bergetar. Ada chat masuk. Aduh kasihan. Mau hilang bagaimana ini orang biasa diki. Bapak pendeta lihat PH tinggi sekali sana, kagak dapat lihat. Orang kemudian mendesak banyak kesempatan untuk mengatakan, oh itu khotbah pendek-pendek.
Di saat seperti itu tanpa kita sadari, orang fokus, ya toh, dari yang tadinya 1 jam, dia tak undur setengah jam, dia tak undur 15 menit, dia tak undur 8 menit. Bayangkan sekarang orang fokus cuma 8 menit untuk khotbah. Di 2026 kalau kita kurang 7, hitung juga sendiri. Berarti tidak lama, 6 tahun dari sekarang so 0 orang mau dengar khotbah. Bukankah itu menjadi sesuatu yang sangat merugikan? Orang menjadi alat-alat kebenaran, tapi alat-alat yang rusak, yang perlu diperbaiki. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan kalau dari dalam, dibutuhkan juga inisiatif dari alat itu untuk membuka dirinya, agar ubahan-ubahan itu menjadi total. Tuhan berkati kita. Semua tutup sampai sini, ya toh. Yang kaget tapi motor bensin semua habis deh, ya toh. Kalau ada penjual warga eklesia di Tanjung sana selesai, ya toh. Kalau dia duduk di luar deh, baiknya jangan terlalu poli kan. Kiranya Bapak Saudara diberkati ya. Sama-sama, saya juga, saya mempersiapkan khotbah ini dengan energi yang luar biasa. Karena menjadi alat kebenaran itu tidak gampang. Yang perlu kita lakukan bukan menjadi alat, itu ingat. Yang perlu kita lakukan bukan menjadi alat, sebab Allah yang menentukan alat mana yang akan dia pakai. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar kebenaran itu ada dalam kita, sehingga kapan dia butuh, kapan dia mau, dia akan angkat hidupmu sebagai alat yang berkenan di hadapannya, karena engkau benar adanya, dan engkau akan dipergunakan menjadi alat-alat kebenaran, memperkatakan kemuliaan namanya, memperkatakan eklesia, kami orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang, dan Kaleo, untuk mengatakan bahwa di tempat ini 66 tahun sudah kami menjadi alat, dan kami tetap bertekad untuk dipakai Tuhan menjadi alat kebenaran, bukan alat-alat yang rusak, menjadi alat yang digunakan Allah untuk membetulkan alat-alat lain yang sementara rusak di luar sana, sehingga bertambah-tambahlah sukacita bagi kemuliaan namanya. Amin. Selamat ulang tahun Eklesia biar nanti tanggal 16 kita beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Engkau menjadi berkat bagi siapa saja.